Pemirsa, fraksi Partai Nasdem DPR RI menggelar Nasdem Pancasila Fest 2026 selama 2 hari di Komplek Parlemen Jakarta. Kegiatan yang diikuti ribuan pelajar se-Jabodetabek ini sebagai upaya membangun generasi Pancasila yang cerdas, kritis, sehat, dan berdaya saing di era digital. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana di gedung DPR, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Adinda Vinka yang akan melaporkan langsung dari sana. Vinka, bagaimana pelaksanaan hari kedua Nasdem Pancasila Fest 2026 di DPR RI pada hari ini? Ya, selamat siang Jessica, Gemma, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR RI, tepatnya berada di Gedung Nusantara 5, Jakarta Selatan. Di mana memang pada hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan dari acara Nasdem Pancasila Fest 2026. Di mana memang acara ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu daripada tanggal 17 sampai dengan 18 Juni 2026. Dan hari ini merupakan hari kedua atau hari terakhir dari pelaksanaan Nasdem Pancasila Fest 2026. Kegiatan ini diikuti sebanyak sekitar 1.000 peserta atau 1.000 pelajar yang ada di 20 SMA yang berada di Jabodetabek dengan mengusung tema Youth Parlemen Kreatif, Sehat, dan juga Berdaya di Era Digital. Dan juga memang selain itu, kegiatan ini dihadiri dari anggota para fraksi Nasdem, anggota DPR RI fraksi Nasdem yang turut mendampingi para adik-adik yang ada di sini. Dan sudah bersama dengan saya, yaitu anggota DPR RI fraksi Nasdem, yaitu Kak Cindy Monica yang turut hadir ada di sini. Dan juga memang pemirsa, Kak Cindy ini merupakan anggota DPR RI yang termasuk Gen Z juga ya Kak ya. Betul. Kak Cindy, halo Kakak, selamat siang. Selamat siang. Kira-kira gimana nih Kak, tadi kan hadir ya Kak, memberikan materi kepada para adik-adik ini. Tadi antusiasmenya dan juga pengalaman Kakak memberikan materi ini seperti apa nih Kak? Senang sekali ya, karena tadi kita langsung berdialog interaktif beserta bersama dengan 500 adik-adik yang ada, adik-adik pelajar yang ada se-Jabodetabek. Dan ini sudah hari kedua, sesuai yang sudah disampaikan tadi, kita memang lebih banyak fokus kepada dialog interaktif di mana mereka tidak hanya belajar simulasi untuk menjadi anggota dewan, ini simulasi sidang paripurna, tetapi juga menyampaikan apa saja yang menjadi aspirasi mereka kepada kita. Dan kita tentunya sebagai perwakilan dari Gen Z sangat terbuka terhadap apa saja yang tadi menjadi masukan dan input untuk kami selaku anggota DPR RI yang melaksanakan tugas dan tupoksinya. Oke, siap Kak. Kak, tema besar hari ini kan yaitu kreatif, sehat, dan juga berdaya di era digital ya. Kira-kira gimana sih Kak, mengapa nilai kebangsaan ini perlu ditanamkan lewat cara simulasi sidang, bukan cuma hanya memberikan materi saja nih Kak? Baik, sebetulnya ada 2 nilai yang ingin kita tanamkan melalui acara Nasdem Pancasila Fest 2026 ini. Yang pertama adalah demokrasi. Yang kedua adalah Pancasila. Dan saya selaku perwakilan Gen Z juga merasa bahwa apabila kita menerima nilai-nilai seperti ini atau pelajaran seperti ini melalui teori atau hanya melalui buku yang kita baca, hanya melalui pelajaran formal yang kita dapatkan di sekolah, itu penerapannya tidak akan 100%. Tetapi apabila kita learning from the experience, kita langsung betul-betul merasakan pengalaman bagaimana alur atau proses demokrasi di Indonesia itu berjalan seperti yang kita lihat di belakang ini, tentu pelajaran ini menjadi komplit. Critical thinking, theoreticalnya dapat dari buku dan sekolah yang mereka pelajari, dan experience-nya langsung dialami tepat pada hari ini dan hari kemarin, dan langsung dimentori oleh anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Kak, kan banyak yang bilang nih Kak, generasi muda ini gampang terpolarisasi ataupun gampang kemakan hoax ya Kak, apalagi di era gadget saat ini. Kira-kira apakah acara seperti ini bisa menjawab kekhawatiran atas hal itu? Saya rasa itu adalah salah satu bentuk pesimisme ya, karena saya tahu bahwa generasi kami itu memiliki idealisme yang tinggi. Tetapi satu pelajaran yang harus kita maknai dan kita tanamkan kepada adik-adik penerus bangsa ini adalah mereka harus betul-betul wise dan memilah betul-betul informasi yang
kita lihat di era digital ini sangat mudah, tidak tahu source-nya asalnya dari mana, dan ini juga sudah kita ajarkan karena ini tidak hanya pelajaran mengenai Pancasila dan demokrasi, kita juga ada melakukan program literasi digital dan juga literasi AI, di mana ini tentu adalah program penunjang agar anak-anak generasi Gen Z seperti kami ini bisa lebih wise lagi, sekali lagi menggunakan sosial media yang ada dan memilah-milah informasi ataupun hoax yang beredar di internet. Terima kasih Kak Cindy atas jawabannya tadi. Nah itu dia tuh pemirsa, wawancara saya bersama dengan Kak Cindy Monica, yaitu anggota fraksi Nasdem DPR RI. Memang pemirsa, dengan diadakannya acara ini diharapkan memang para Gen Z ini tidak termakan hoax ya atas era digital saat ini yang kian masif pemirsa. Nah sudah bersama dengan saya juga nih pemirsa yang saat ini sedang berfoto bersama Kak Cindy nih pemirsa, yaitu ada Ali dan juga Clara. Halo, selamat siang Ali, Clara. Selamat siang, Kak. Oke, Ali dan juga Clara, kan tadi kan setelah mengikuti sidang paripurna simulasi ya, tadi seperti apa sih kegiatannya ini? Oke, jadi tadi di sidang simulasi itu Kak, kita benar-benar memahami dan merasakan betul gitu ya bagaimana proses sidang paripurna yang sebenarnya walaupun hanya simulasi tapi itu benar-benar rapih, dari ketua DPR-nya, kemudian pimpinan fraksi, perwakilan fraksi, juru bicara, itu disiapkan semua dari perwakilan setiap sekolah. Sehingga walaupun kami bukan menjadi sebuah perwakilan sekolah, tapi kami bisa memahami betul bagaimana prosesnya dari awal hingga bagaimana fraksi menyampaikan satu persatu itu pendapat-pendapatnya sampai akhirnya rancangan undang-undang itu bisa disahkan menjadi sebuah undang-undang. Begitu Kak. Oke, mungkin aku bergeser ke Clara nih ya pemirsa ya. Clara, tadi kan tema kegiatan ini adalah Youth Parlemen Kreatif, Sehat dan juga Berdaya di Era Digital ya. Menurut kamu sendiri gimana sih cara generasi muda ini tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini? Nah, betul sekali. Oke, jadi sebenarnya Pancasila ini tentu saja sangat penting karena apa? Pancasila adalah pedoman hidup bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, dengan pelajaran PKN dan kegiatan bahkan seperti ini, itu bisa membuat kita mengembangkan jiwa nasionalisme kita. Nah, dengan dikaitkan dengan topik ini di era digital. Nah, Pancasila ini tentu saja dapat dan penting sekali dan sangat relevan untuk digunakan dalam berinteraksi atau melakukan aktivitas di era digital. Karena apa? Dari sana kita bisa mengolah informasi secara kritis. Jadi kita bisa mengolah informasi secara kritis, apalagi banyaknya dideras arusnya informasi. Pastinya ada banyak sekali ujaran kebencian dan hoaks. Nah, maka dari itu dengan kita berpegang dengan Pancasila, kita bisa membantu mengolah gitu loh. Mana yang baik, mana yang benar gitu. Dan tentu saja berpegang dengan nilai persatuan, gotong royong dan toleransi agar proses interaksi kita ini bisa berjalan secara baik dengan masyarakat Indonesia. Mungkin the last question nih ya buat adik-adik ini. Kira-kira gimana sih setelah kalian mengikuti acara Nasdem Pancasila Fest 2026, nanti pulang dari sini apa yang ingin kalian berikan kepada teman-teman kalian mengenai tentang pentingnya demokrasi, toleransi dan juga partisipasi anak muda dalam kehidupan berbangsa saat ini? Oke, baik. Saya izin jawab duluan ya. Jadi apa yang akan saya lakukan setelah aktivitas ini berakhir adalah saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saya bahwa demokrasi itu bukan hanya tentang hak untuk berbicara, tapi juga ketersediaan kita untuk mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Karena jika kita hanya berbicara tapi juga enggak mendengarkan pendapat orang lain, bagaimana diskusi ini bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Dan juga saya ingin mengajak teman-teman saya untuk berpartisipasi secara aktif dalam organisasi, kegiatan sosial maupun menyampaikan gagasan dengan baik dan santun. Baik, terima kasih Clara dan juga Ali atas jawabannya. Nah itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan perwakilan pelajar dari acara Nasdem Pancasila Fest 2026 ini. Memang tadi benar seperti yang dikatakan Clara, memang dengan diadakannya acara seperti ini melek demokrasi daripada para pelajar ini bisa lebih terbuka lagi, apalagi di era digital saat ini pemirsa. Dan juga memang pada hari kedua pelaksanaan ini memang para peserta ini mendapatkan banyak sekali pembekalan materi-materi seperti ideologi Pancasila di era digital saat ini. Dan fraksi Partai Nasdem DPR RI ini berharap dengan diadakannya acara seperti ini dapat menjadi wadah pembelajaran bagi para generasi muda, khususnya para pelajar yang ada di sini, dengan mendapatkan materi-materi di sini dapat mendorong atau melahirkan generasi muda yang cerdas, kritis, kreatif, sehat dan juga berintegritas serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat di era digital saat ini. Kembali ke studio, demikian Jessica dan juga Gemma.
Baik, terima kasih atas informasi Anda Dinda Vinka langsung dari Gedung DPR Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.